Kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan ibu saya, aku ikhlas dan rela jadi istrimu. Seorang dokter muda, cantik kaya raya, dan angkuh yang selama ini tidak percaya pada keajaiban. Namun hidupnya berubah total saat ibunya divonis mengidap penyakit misterius, yang bahkan dokter terbaik pun tak mampu menyembuhkan. Di tengah keputusasaan, datanglah seorang pria lusuh dan miskin, dengan keyakinan sederhana yang mengguncang logika. Izinkan aku menyembuhkan ibumu, jika Tuhan berkehendak ibumu akan sembuh. Awalnya sang dokter menertawakan dan menghina pria itu, bahkan menantangnya dengan sombong. Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Tapi siapa sangka keajaiban itu benar-benar terjadi? Dan bagaimana kisah selanjutnya? Apakah sang dokter akan menepati janjinya? Sahabat semuanya, sebelum kisah ini dimulai saya mohon keikhlasan teman-teman untuk like video ini. Saya doakan kalian semua, semoga sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Dr. Alia Prameswari, seorang dokter muda berusia 27 tahun yang dikenal cantik, cerdas, dan kaya raya. Di rumah sakit tempat ia bekerja, Alia adalah sosok yang disegani sekaligus ditakuti. Ia percaya sepenuhnya pada logika dan ilmu pengetahuan. Baginya, dunia ini berjalan sesuai rumus dan data, bukan karena doa atau keajaiban. Namun hidup Alia berubah drastis ketika ibunya, Bu Ratna, tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya demam biasa, tapi perlahan tubuh ibunya melemah. Organ demi organ mengalami gangguan tanpa penyebab yang jelas. Pemeriksaan ke berbagai rumah sakit besar, dokter-dokter spesialis terbaik, hingga pengobatan luar negeri sudah ditempuh. Hasilnya tetap nihil. Penyakit itu misterius dan tak bisa dijelaskan secara medis. Sampai suatu sore, di tengah keputusasaan, datanglah seorang pria sederhana berpakaian lusuh ke halaman rumah besar Alia. Wajahnya tenang meski tampak lelah. Ia memperkenalkan diri dengan suara lembut. Nama saya Rizky, saya mendengar kabar tentang ibumu, Dok. Izinkan aku mencoba menolongnya. Alia menatapnya sinis. Kau ini siapa? Tabib kampung, penyihir, atau tukang tipu? Rizky tersenyum kecil. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya percaya, jika Tuhan berkehendak, ibumu bisa sembuh. Alia tertawa mengejek. Tuhan, aku sudah berdoa setiap malam. Tapi kalau doa bisa menyembuhkan, untuk apa aku sekolah kedokteran bertahun-tahun? Rizky menjawab tenang. Karena ilmu manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak. Ucapan itu membuat Alia tersinggung. Dengan nada sinis, ia menantang. Baiklah, kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan ibuku, aku rela jadi istrimu. Rizky menunduk sejenak, lalu berkata, pelan, bukan aku yang menyembuhkan, tapi biarkan aku berdoa untuk ibumu. Malam itu, di kamar yang sunyi hanya ditemani suara alat medis. Rizky duduk bersila di lantai. Ia memejamkan mata dan berdoa dengan tulus. Tak ada mantra, tak ada obat, hanya doa yang mengalir dengan keyakinan. Alia yang menonton dari sudut ruangan hanya menggelengkan kepala, merasa semua itu sia-sia. Namun keesokan paginya, keajaiban terjadi. Bu Ratna, yang selama berminggu-minggu tak sadarkan diri, tiba-tiba membuka mata. Alia, bisiknya lirih. Semua orang panik dan gembira. Pemeriksaan dilakukan ulang. Hasilnya mencengangkan. Organ yang sebelumnya melemah kini normal kembali. Suhu tubuh stabil, dan Bu Ratna bahkan bisa duduk tanpa bantuan. Alia menatap ibunya dengan air mata yang tak henti mengalir. Ini tidak mungkin, katanya gemetar. Ia mencari Rizky di seluruh rumah, tapi pria itu sudah pergi tanpa jejak. Hari-hari berlalu, tapi hati Alia tidak tenang. Setiap kali melihat ibunya tersenyum, ia teringat pada pria lusuh yang dulu ia hina. Ia merasa bersalah dan terikat oleh janji yang pernah ia ucapkan dengan sombong. Ia mulai mencari Rizky ke berbagai tempat, desa, pasar, hingga rumah ibadah. Namun tak ada yang mengenal pria itu. Sampai suatu pagi, di pinggir jalan pasar tradisional,
Alia melihat seorang pria membantu nenek menyeberang. Bajunya masih lusuh, tapi senyumnya tetap sama, lembut dan penuh ketenangan. "Rizky!" teriak Alia sambil berlari menghampiri. Pria itu menoleh pelan. "Oh, Dokter Alia." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku mencarimu kemana-mana. Aku datang untuk menepati janjiku. Aku pernah berkata, kalau ibuku sembuh, aku akan jadi istrimu." Rizky terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah menganggap itu janji, Dok. Aku hanya ingin kau percaya bahwa Tuhan masih bekerja lewat cara yang tak bisa dijelaskan." Alia menunduk, menahan haru. "Aku sudah percaya sekarang, dan aku juga percaya padamu." Beberapa bulan kemudian, kabar bahagia tersebar di seluruh rumah sakit. Dokter Alia Prameswari yang dulu dikenal angkuh dan keras kepala, menikah dengan pria sederhana bernama Rizky, sosok yang dulu ia hina, tapi justru mengajarkan makna keajaiban sejati. Di hari pernikahannya, Alia berdiri di depan para tamu dengan senyum tulus dan mata berkaca-kaca. "Dulu aku hanya percaya pada ilmu, tapi sekarang aku tahu, keajaiban terjadi ketika hati kita ikhlas dan percaya. Dan keajaibanku adalah Rizky."